Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kali ini saya akan bercerita tentang kejadian yang tadi ya. Ini perjalanan terapi Al-Quran, perjalanan ruqyah kami. Jadi pasien yang tadi ini dia memiliki keluhan yang nggak masuk di akal kita ya. Dia memiliki keluhan non medis. Jadi dia ini di jam-jam tertentu ya, khususnya menjelang maghrib atau jam 12 ke atas, jam 12 malam, dia ini selalu kesurupan. Dan kesurupan itu terbagi-bagi. Ada yang kesurupan karena jin, ada yang kesurupan karena sihir, kemudian ada juga yang kesurupannya karena depresi ya. Kalau dalam psikologi, depresi, histeria, abreaksi gitu. Nah, terkadang di luar sana masih banyak yang nganggap semua kesurupan itu karena depresi saja, beban pikiran saja, tapi tidak untuk kasus gangguan jin ataupun sihir. Seolah-olah mereka nggak percaya adanya gangguan jin dan sihir. Nah, ini yang salah nih. Jadi ini kesurupan yang mana kesurupannya itu nggak masuk akal. Jadi ketika dia kesurupan, merayap di dinding, kemudian ketika kesurupan matanya ini yang hitam-hitam ini itu hilang, jadi putih semua. Nah, ini kesurupan yang tidak bisa kita pikir secara logika. Ini kesurupan karena jin tentunya ya, bukan karena depresi. Saya paham ketika kesurupan itu dia bukan karena jin, bukan sihir, tapi karena depresi. Nah, ciri-cirinya ada. Nah, jadi buat kawan-kawan semua ya, pasien saya tadi ini dia sudah berobat kemana-mana, sudah kemana-mana lah untuk menyembuhkan kesurupannya itu. Tapi ketika di tempat ustadznya dia sudah sembuh, tapi setelah pulang ke rumahnya dia kumat lagi, kesurupan lagi. Nah, akhirnya dia ketika itu konsultasi sama saya, dia pengen ruqyah, dia pengen ke tempat saya. Terus saya tanyakan, pernah nggak sebelumnya di ruqyah? Pernah, sering katanya. Ustadznya yang ke rumah ibunya atau ibu yang ke rumah ustadznya? Maka dia bilang, saya yang ke rumah ustadznya. Nah, akhirnya ini kan sering kejadian nih hal-hal seperti ini, kumat-kumatan ketika pulang. Akhirnya saya bilang sama ibunya, ini rumah ibu bermasalah. Kalau ibu udah di ruqyah berkali-kali ya, terus sampai rumah kumat, sakit lagi, kesurupan lagi, berarti rumahnya bermasalah. Ini ada sesuatu bu di rumah ibu. Akhirnya ibu itu mengizinkan saya untuk ruqyah ibunya di rumahnya, sekaligus ruqyah rumah. Ya sudah, ketika itu kita ruqyah di sana. Kemudian nggak lama kita ruqyah, itu pasien kesurupan. Ketika kesurupan saya bilang, tunjukin rumah kamu di mana. Ya benar, akhirnya dia nunjuk sesuatu ke belakang. Kemudian yang kedua di samping rumahnya kita gali tuh, kita menemukan buhul-buhul sihir, yang mana buhul-buhul sihir ini menyebabkan ibu tadi sering kesurupan di jam-jam tertentu. Nah, ini pelajaran ya buat kita semua. Yang terbagus itu ruqyah emang di rumah pasien. Terkadang kita nggak tahu gangguannya ini pusatnya di mana, ada dalam diri kita, tempat usaha kita, atau di rumah kita, gitu kan? Ketika ada pusat gangguan itu di rumah kita, ya sudah, kita cari pusatnya di mana, kita hancurkan, kita bersihkan, sehingga rumah dan pasiennya, si korban sihir ini, korban gangguan jin ini, itu merasa nyaman kembali ketika berada dalam rumah itu. Terkadang juga di tempat usaha. Jadi kan contoh gini, ketika dukun ya ingin menyihir seseorang, itu pasti yang ditanya rumahnya di mana, tempat usahanya di mana, atau nih ini letakin siram di depan rumahnya, di tempat usahanya. Pasti yang jadi inceran tuh rumah atau tempat usahanya, di tempat yang sering dia kunjungi gitu, yang sering dia singgahi. Nah, itulah jadi pusat-pusat sihir yang luar biasa nantinya, dan itu harus dibersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Nah kebetulan juga tadi saya minta izin buat videoin gitu kan, buat dokumentasi di YouTube biar kalian juga paham gitu, tahu. Tapi sayangnya ibu tadi nggak mengizinkan gitu, tidak mengizinkan untuk di videoin ataupun dipublikasi gitu kan. Ya sudah, mungkin saya di video kali ini cuma berbagi pengalaman, cerita gitu. Emang terkadang ada pasien yang boleh mengizinkan untuk di videoin atau enggak gitu. Biasa yang boleh-boleh itu yang saya upload di YouTube itu. Jadi yang di YouTube aman ya, saya sudah mendapatkan izin dari pihak pasien, jadi nggak sembarang upload. Nah kesurupan yang seperti ini yang mengerikan ya, biasanya kesurupan itu kan ada efek sampingnya. Jadi orang, contoh gini, ketika orang terkena paku, kakinya terkena pakunya dicabut gitu kan, dibuanglah paku itu, otomatis pasti meninggalkan bekas jejak yang ada di kakinya, luka gitu kan. Dan ini proses buat nyembuhin lukanya ini, diobatin sesuai lah, kasih alkohol, betadine, diperban gitu supaya nggak infeksi. Nah sama, terkadang orang itu kalau dia sering kesurupan ya, dia terkena gangguan jin, gangguan sihir ataupun lainnya, begitu dibuang masalah gangguan jin, masalah sihirnya, biasanya yang dikhawatirkan dia ninggalin bekas luka dalam tubuh kita, baik itu saraf-saraf kita yang dirusak, atau jantung kita, ginjal kita, lambung, macam-macam, beda-beda. Nah makanya dalam kasus-kasus gangguan jin sihir ya, ketika ada gejala-gejala tentang penyakit non medis ini jangan dibiarkan, takutnya merembet kemana-mana. Jadi ketika ada gejala ya, ciri-ciri langsung diobatin, jangan sampai merembet. Nah ciri-ciri gangguan yang ada di dalam rumah kita itu seperti apa? Yang pertama, kita itu sering mendengar suara kerikil jatuh di atas genteng, kertek gitu, khususnya tengah malam.